Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, seperti nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, dan masih banyak nikmat lagi yang harus kita syukuri terhadap yang Allah berikan kepada kita. Seperti perkataan Allah dalam Al-Quran di dalam surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apa kata Allah dalam Al-Quran di dalam surah Ibrahim tersebut, teman-teman? Dan apabila kalian mensyukuri atas nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmat tersebut kepadamu. Dan apabila kalian mengkufurkan atas nikmatku, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Nauzubillahi min dzalik. Yang kedua, salawat beserta salam berdaunkan cinta, berakarkan kasih sayang. Marilah kita panjatkan kepada junjungan kita baginda alam, sang revolusi Islam. Huwa rasulun kabirun mukabbirun lizatil kabir. Huwa rasulun azimun muazimun lizatil azim. Huwa rasulun karimun mukarimun lizatil karim. Siapakah beliau? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memerdekakan Islam dari zamannya jahiliyah hingga zamannya ilmiah dan seperti sekarang ini. Teman-temanku sekalian, patut kita ketahui kasih sayang orang tua kita terhadap kita semua itu sangatlah besar. Dilihat dari segi perjuangan mereka, apapun yang mereka lakukan untuk membesarkan kita, untuk menjaga kita, untuk melindungi kita, itu sangatlah besar. Jadi marilah teman-temanku sekalian, kita harus berbakti kepada orang tua kita, harus memberikan kasih sayang kita yang lebih besar daripada yang mereka berikan kepada kita. Karena dengan hal itu kita mendapatkan ridho Allah. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda, ridhollahi fi ridho walidain wa sukhtullahi fi sukhti walidain. Ridhonya Allah itu bergantung pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tersebut bergantung pada murkanya orang tua. Apabila kita ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus mendapatkan ridho kedua orang tua kita dulu, teman-teman. Karena itulah wasilah perantara untuk mendapatkan ridho dari orang tua. Kita harus mendapatkan ridho dari orang tua. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, la taqul lahuma bi kalimati ufin. Kita jangankan gak berbakti kepada orang tua, kita jangankan tidak memberikan kasih sayang kita kepada orang tua, tapi kita juga gak boleh melawan kepada orang tua kita. Karena apa yang tadi saya jelaskan, yang saya sebutkan di dalam Al-Quran tadi, teman-teman, la taqul lahuma bi kalimati ufin. Janganlah sekali-kali kalian berkata kepada orang tua kalian lahuma. Lahumanya itu menyambung ke orang tua. Nah, di kalimati ufin. Ufin itu kita jangankan membantah orang tua, kita jangankan melawan orang tua, kita jangankan tidak nurut kepada orang tua. Kita bilang aja kepada orang tua, itu kita nggak boleh. Dalam Al-Quran, dalam Allah Subhanahu wa taala itu melarang kita untuk berkata ufin kepada orang tua. Kita berkata itu juga nggak boleh. Jadi kita harus berbakti kepada orang tua kita untuk mencari ridho Allah, dan kita harus memberikan kasih sayang kita kepada orang tua kita yang lebih besar daripada yang orang tua kita berikan kepada kita.
Dan untuk menyayangi dan mendapatkan kasih sayang tersebut itu tidak gampang, karena Rasulullah SAW bersabda, man la yarhamu la yurhamu. Barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Nah, ini hadis ini sering saya pakai, man la yarhamu la yurhamu, ya kan? Jadi untuk mendapatkan kasih sayang kita juga harus menyayangi gitu. Untuk mendapatkan ridho Allah kita juga harus mendapatkan ridho orang tua gitu. Dan untuk mendapatkan kasih sayang tersebut kita harus berbakti pada orang tua kita, kita harus dengan orang tua kita harus membantu orang tua kita gitu, untuk disayangi balik gitu. Dan ada lagi Rasulullah SAW bersabda, irhamu man fis sama yarhamukum man fil ardi. Sayangilah siapa yang ada di langit maka dia akan disayangi oleh para yang ada di bumi. Jadi kita itu selain untuk menyayangi yang di rumah, yang di bumi ini, kita juga harus menyayangi yang ada di langit, seperti kita menyayangi kepada Allah, kayak kita melakukan perintah-perintahnya gitu. Kita tidak melanggar syariat-syariat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak melanggar aturan-aturan yang Allah berikan kepada kita. Itu adalah bentuk kita patuh dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Nabi, yaitu mengikuti ajaran-ajaran yang Nabi berikan. Dan insya Allah kita juga akan mendapatkan balasannya dan kasih sayang yang ada di langit tersebut. Ya gitu. Nah, teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, cukup sekian mungkin pidato saya yang bertema kasih sayang kepada orang tua. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.